sejarah, di mana nanti kita akan belajar tentang masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia, yaitu penjajahan bangsa Belanda. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya sama kalian, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Hafiz. Nah, siapa? Ada lagi? Apadi. Terus ada lagi? Erja. Yang lain aman ya? Sehat semuanya ya? Sehat. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Silakan salah satu bimbing doa, Ibu minta keluarganya yang bimbing doa ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Akbar, silakan duduk. Ya, juga tadi Akbar sudah memberikan doa untuk kita semua ya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita apa yang kita lakukan hari ini. Nah, setelah kita berdoa, sebelum nanti kita menuju ke materi ya, kita akan mereview kembali pelajaran minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita belajar tentang penjajahan bangsa Bangsa Barat siapa? Portugis. Di mana? Di daerah mana? Yang kemarin kalian bikin ini mind map. Aceh. Lalu lagi? Ternate, Tidore, satunya lagi? Ya, kemarin hasil kalian sudah sangat bagus sekali ya. Ibu akan apresiasi, Ibu senang sekali dengan hasil yang kalian capai pada pertemuan kemarin. Selanjutnya ya, sebagai motivasi kita untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita ya, baik kepada nusa bangsa kita ataupun kepada wilayah kita Kalimantan Selatan, kita persembahkan dulu sebuah ini ya, lagu nasional ya, yang akan dibawakan oleh teman kalian, ada Aska dan Mada ya, silahkan Aska dan Mada. Jadi yang lain bisa berdiri sambil ini ya, apa namanya, menyanyikan juga. Silakan. Jadi kalau mulai, kalian sudah berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Silakan berdiri semua, ikuti aja.
terima kasih Tita Aska ya, yang sudah memberikan semangat bagi kita dan sebagai generasi muda ya. Jadi sebagai generasi muda juga bisa berprestasi. Jadi tidak harus nanti prestasi di bidang akademik, tapi di bidang-bidang yang lainnya. Karena apa? Ini adalah jiwa yang sudah diwariskan oleh para pahlawan kita, di mana mereka juga sudah berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia ya, hingga kita bisa sampai pada tahap ini. Nah, itu apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai pada hari ini ya. Ini sebelumnya ada kompetensi yang akan kita capai, yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, di sini khususnya yaitu pada masa penjajahan Belanda. Itu dari segi pengetahuannya, dan dari segi keterampilan, yaitu kita akan membuat lanjut cerita tentang perlawanan rakyat berbagai daerah, yaitu ada Aceh, nanti ada Maluku, ada Makassar, dan Banten, ya. Serta wilayah-wilayah yang kita akan buat ada untuk hari ini. Nah, ini kompetensi yang kita capai. Berikutnya adalah tujuan. Apa sebenarnya yang akan kita capai? Tujuannya itu setelah guru dan santri nanti mengamati tayangan video pembelajaran yang disajikan secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis perlawanan rakyat di berbagai daerah dan media perjuangannya, mampu membuat kader bercerita perlawanan rakyat di berbagai daerah dan media perjuangannya dengan mengembangkan karakter percaya diri, kreatif dan disiplin kepada peserta didik. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Nah, berikut sebelum masuk ke materi, bukunya beberapa contoh gambar yang akan mengantarkan kita yang ke materi ini. Tujuannya apa Ibu tampilkan ini? Supaya kita ya sebagai bangsa Indonesia ya secara nasional kita juga mengenal daerah kita ya. Daerah kita Kalimantan Selatan ya. Khususnya kita yang berada di kota Banjarmasin ya. Jadi yang di sebelah kiri, kalian pernah ada yang ke sana? Ada? Ya. Itu ada Jambi, Agung ya. Di sampingnya ada Makam. Nah, Candi Agung maupun Makam Sultan Suryasa yang berada di Kalimantan Selatan ini sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yang dimana salah satunya adalah perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dan perlawanan Banjar ya terhadap kolonialisme Belanda. Nah, hubungannya apa? Kedua gambar itu mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit atau ini? Ada hubungan antara Candi Agung dengan Makam Sultan Suryasa. Kalau misalnya kalian pernah dengar lagu ini, Pangeran Samudra, kira-kira ada kaitannya dengan itu? Ya, Pangeran Samudra, ada kan? Nah, ada. Apa kaitannya? Pangeran Samudra dari mana itu? Ya, dari kerajaan negara mana? Negara Dipa, ya kan? Negara Dipa kan? Ya, yang Mungkai. Dan setelah masuk Islam, beliau nanti bergelar Sultan Suryasa. Oke, berikutnya, Ibu juga punya gambar ini. Pernah ya? Ini pernah ada? Pernah mendengar? Pernah ke sana ya? Ini pernah sholat di sana? Ya, ini salah satu masjid bersejarah tertua di Kalimantan Selatan ya. Apa peranan masjid ini bagi penyebaran Islam? Ada perannya? Sebagai masjid tertua, kalian lihat bentuknya mirip apa? Mirip masjid di mana? Di Demak, ya. Terus lagi yang mirip macam apa? Lihat, selain atapnya yang tumbang, apalagi yang mirip? Dengan bangun jawab. Nanti ya di dalamnya mungkin yang pernah masuk, ini pernah masuk ya? Pernah kan? Foto aja? Foto aja kah? Atau umur lalu aja? Oh iyalah, ya masuknya tengah malam jam 12 ya. Jadi di dalamnya ini ada juga ciri khas dari masjid ini yang mirip dengan Masjid Demak, yaitu apa? Mimbar. Mimbarnya itu masih asli peninggalan dari kerajaan Banjar. Berikutnya, iya pengantar. Nah ini yang menarik, biasanya kalian suka jalan-jalan ke sini ya. Yang paling atas gambar
Menara Pandangnya atau pasar terapungnya atau sungainya yang dilihat? Sungai. Ya kan? Pasarnya. Ya pasarnya di atas sungai ya. Makanya dikasih nama pasar terapung, ada menaranya. Jadi sebenarnya di sini yang kita lihat itu adalah sungainya. Itu namanya sungai apa yang di Menara Pandang? Bari itu di sana apa? Martapura. Terus di bawahnya ini ada yang sebelah kanan dari kalian itu apa? Ini yang sama-sama apa? Tambang batu bara Oranye Nassau. Nah, terus di sampingnya itu ada Meriam. Kenapa dikasih nama benteng Rantas? Karena ditemukan di mana? Jadi Meriam ini ditemukan di daerah Sungai Martapura, ya, di dekat Sabila, Masjid Sabila, di mana Masjid Sabila itu dulunya adalah pulau tersendiri, itu pulau atas, ya, jadi di situ. Makanya dikasih nama Meriam Rantas. Nah, kaitannya apa? Antara Sungai Martapura, tambang batu bara, sama Meriam. Kira-kira kalau ada Meriam kaitannya dengan terang, ya, pasti. Terus itu tambang batu bara ini masih ada. Dan nanti ada waktu kita sempat jalan ke sana ya. Dan siapkan fisik karena ini naik gunung ya, 3 gunung. Ya. Di atas ada Sungai Martapura. Kira-kira kaitannya kalau dengan sungai aktivitas apa? Dagang ya. Terus transportasi, lagi dagang transportasi, terus di bawahnya kaitannya dengan tambang batu bara. Dagang juga ya. Nah, jadi kaitannya dengan Belanda ini, ya. Jadi apa namanya? Belanda ya mengangkut batu bara lewat Sungai Martapura dulunya. Tapi beda ya Sungai Martapura sekarang dan dulu ya pastinya, karena memang dulu Sungai Martapura sangat luas ya, sehingga kapal-kapal Belanda yang besar pun bisa masuk lewat Sungai Martapura. Kalau sekarang misalnya lewat jembatan lewat situ ya, jangan kapal yang besar ya, kelompok bisa takut ya. Nah, jadi tugas kalian hari ini ya, yang akan kita kerjakan, kita menggunakan mode pembelajaran project based learning. Artinya, jadi dalam pembelajaran ini kita nanti akan menghasilkan suatu proyek. Nah, proyek yang akan kita hasilkan hari ini adalah bentuk kalender. Oke, untuk kelompoknya ya, kemarin sudah Ibu bagi ya dalam 3 kelompok. Tapi nanti satu kelompok ini punya 2 ya, punya 2 tugas. Misalnya nanti kelompok 1, 2 dan 3, 1 misalnya di Ponorogo sama Patimura, 2 nanti apa ya itu. Jadi sekarang ya silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kita belajar di tengah ya, kita posisinya di tengah aja. Jadi nanti bangku yang ada di tengah kita tepikan. Jadi kita lesehan aja ya supaya santai. Oke, silakan digeser mejanya. Duduknya menghadap ke sini dulu ya, karena nanti ada materi dari sini ya.
Jadi sebelum mulai nanti kalian bikin proyek, apa yang akan kalian buat proyeknya? Nah, kita saksikan sedikit video ya tentang materi yang kita buat proyek pada hari ini, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap Belanda di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Yang keempat, Perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di daerah Sumatera Utara. Yang keenam, Perang Banjar di Banjarmasin. Dan yang ketujuh, Perang Jagarasa di Bali. Perang Saparua terjadi di Ambon pada 1817. Perlawanan rakyat di Ambon dipimpin oleh Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Patimura. Patimura dibantu oleh pahlawan wanita yaitu Christina Martha Tiahahu. Patimura berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan oleh Belanda setelah bantuan Belanda datang dari Batavia. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua, Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1838. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambuse, dan Tuanku Nan Alahan. Apa itu kaum Padri? Kaum Padri merupakan kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam. Gerakan ini dibawa oleh para haji setelah pulang dari Mekah. Tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Ide pembaharuan kaum Padri ini ternyata berbenturan dengan kaum adat dan kaum penghulu. Belanda memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kaum adat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan dari kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara di lain daerah, Belanda juga sedang menghadapi Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Belanda memilih untuk fokus menghadapi Perang Diponegoro terlebih dahulu dan mengajak berdamai kaum Padri pada 15 November 1825. Setelah Belanda berhasil memadamkan Perang Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula berselisih dengan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Bantuan juga datang dari Aceh untuk melawan Belanda. Belanda menerapkan sistem benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Kapellen menjadi benteng pertahanan. Tahun 1837 Belanda akhirnya menang, ditandai dengan runtuhnya benteng terakhir kaum Padri di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, Ambon, Manado hingga wafat pada 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda semakin kuat di daerah Minangkabau. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut juga dengan Perang Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar melawan Belanda. Terjadi selama 5 tahun, yakni dari 1825 hingga 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Lokasinya yaitu di daerah Yogyakarta dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sebab umum Perang Diponegoro yang pertama, Belanda melakukan intervensi terhadap masalah keraton di Yogyakarta. Yang kedua adanya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sebab khusus Perang Diponegoro yaitu Belanda memasang patok-patok penanda pembuatan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Pada 20 Juli 1825 meletus Perang Diponegoro. Kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang dan dibakar. Pangeran Diponegoro melarikan diri dan menyusun kekuatan di Selarong atau daerah Bantul.
Pangeran Diponegoro melakukan sistem perang gerilya. Menghadapi perang yang dilakukan oleh Diponegoro, Belanda kewalahan dan menerapkan sistem benteng stelsel. Belanda akhirnya menawarkan perundingan dan terjadi pada Maret 1830 berlokasi di markas Belanda yang berada di Magelang. Ternyata perundingan tersebut hanya tipu muslihat Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Aceh. Traktat London pada tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh, padahal pada saat itu Aceh merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Dengan semangat jihad, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Belanda tidak mampu untuk menghadapi perlawanan fisik rakyat Aceh. Belanda akhirnya mengutus Dr. Snokur Gronje dan memakai nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari masyarakat Aceh dan meminta saran cara untuk mengalahkan rakyat Aceh. Dari saran Snokur Gronje, Belanda melakukan politik adu domba atau divide et impera. Kaum ulama yang melawan dihadapi dengan senjata, sementara kaum bangsawan dijanjikan kedudukan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Tengku Umar gugur di Meulaboh pada 1899, sementara Sultan Muhammad Daud Shah ditawan tahun 1903 dan diasingkan ke Batavia. Panglima Polim atau Muhammad Daun menyerah pada tahun 1903. Tut Nyadin ditangkap tahun 1906 dan diasingkan ke Sumedang. Sementara Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini dinamakan juga dengan Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari daerah Bahal Batu yang merupakan pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra Sisingamangaraja yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga daerah Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda melakukan campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Belanda, sehingga pada tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Kemudian pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah, sehingga berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan ini benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang yaitu menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda tersebut. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan di Bali yaitu Kerajaan Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati atau dikenal dengan istilah Perang Puputan Jagaraga. Terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bisa buka di PPT ya, PPT sudah ibu saya juga sebagai bahan untuk tambahan membuat kalender pada hari ini. Ya, silakan berkelompok ke kelompoknya. Yang berkelompok ini ya, memutar ke kelompoknya.
Mungkin bisa maju di sini kelompok satu atau ini maju di sini nggak apa-apa di tengah sini supaya ada jeda ya, ada jarak antara 1, 2, dan 3. Dia itu yang nanti memberi nilai ya. Oke. Nah, kalendernya sudah di bawah. Ada? Ya. Jadi pemanggilan kelompok silahkan kalian ambil bahan ke sini ya. Kegiatan. Oh ya, kalendernya ya. Nanti kayaknya punya ada lagi ya kalau yang punya siapa punya ya. Ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3. Oke. Berapa namanya ini? Ya, kelompok 3. Jadi gunting ke bawah. Ya. Silakan ambil beberapa kertas nanti ya. Oh ya, lemnya nomor 1. Ada bawa lem nggak? Ada nomor lebar. Nomor 1. Mau berapa? Oh, warnanya boleh bebas. Nah, warna yang beda-beda ya. Oke, kuning ya. Silahkan dicampur namanya. Untuk lapisan nanti dikasih ya. Jadi berikutnya kalian sudah lihat di KPD kan, yaitu kelompok 1 apa ya, kelompok 2 apa, dan 3 apa kan ya. Kelompok 1 tentang Hasanuddin dan Antasari. Jadi Hasanuddin ini bahannya nanti silakan kalian tambahkan di dalam ya. Terus Antasari yang bagian Imam Bonjol siapa? Imam Bonjol ada? Siapa? Fatimura? Ya, ini Fatimura. Masing-masing kelompok ada guntingan ya. Bali. Ada kan di situ di LKPD lihat Bali. Dicek kembali yang bagian Bali siapa? Ya. Kelompok berapa? Ada nggak kelompoknya? Ada? Kelompok berapa yang Bali? Oh iya, satunya atas ini ya. Antasari ini kurang belajar. Jadi Banjar sama apa tadi? Ya, Nabi dan Antasari. Terus yang Aceh siapa Aceh? Hah? Yang mana aja? Di Ponegoro kan? Di Ponegoro siapa? Kita tolong ya, ke sana di Ponegoro. Bali, ada Bali? Ada yang belum dapat sudah semuanya ya? Oke. Silakan keluarkan peralatan kalian yang kalian bawa ya. Jadi di sini ada pembagian tugas, jadi semuanya kerja ya. Tidak ada yang hanya diam atau menonton saja, semuanya kerja. Siapa nanti yang bagian menggunting, siapa menempel, atau siapa yang mengisi di KPD yaitu harus diisi. Dan waktu kita 30 menit ya. Kalau misalnya sebelum 30 menit kalian sudah selesai, boleh ya? Ya, boleh. Oh iya, kalau mau browsing untuk menambahkan, silakan. Ya, iya. Ya, jadi ada pembagian kerja. Ibu, ya? Kenapa? Satu kelompok? Satu. Satu aja. Oh berarti kurang ya, tambahan kali ya. Oh berarti terlewati itu. Banten. Nanti dari aja. Boleh.
ya, sebagai panduan ya nantinya, karena kita ini kan kita belajar tentang kalender ya, kronologi waktu ya. Jadi tadi di bagian belakang masing-masing dari kalian itu ibu tetapkan seperti ini garis waktu ya. Jadi misalnya perlawanan mana yang duluan, tadi yang dijelaskan juga tadi ya, Patimura itu kan ya. Ini berdasarkan urutan waktunya itu. Jadi nanti ini yang belum dapat ini, ini yang garis waktu sudah semuanya di belakang. Oh ya, itu yang lepas ya. Kalendernya kalau kalian mau bikin besar boleh, atau yang kecil itu boleh. Silahkan aja fleksibel. Bali. Ada yang. Oh iya. Ya. Nanti pembentuknya jangan mirip seperti itu, silakan kalian kreasikan ya. Bisa kalian. Ini aku bersih. Ada yang kelanjutan nanti bisa ditanyakan. Ya, kalau tiga yang ya. Gitu apa? Nanti kalau kertasnya kurang bisa ambil lagi di depan. Saya kalau mau buat lagi Kenapa ada yang ini? nanti kalau bersama-sama bisa ada yang lainnya, ada kalian yang di bawah lagi ya? Awan bisa. Kamu gunting biasa aja. Ya. Ya. Tapi kalau bisa kan dilapisi ya, biar ini nggak kelihatan ya. Dilapis pakai kertas itu, yang tadi, yang diambil itu. Kemudian bisa dikreasikan ya. Oh, saya bikin. Berapa senti misalnya saja? Ini kan Yang bagian Kalau lagi yang lain bisa sampai sini. Kalau tujuannya berbeda dengan yang
Mangga ini gimana? Itu dilanjut dulu ya. Silakan bisa tepat waktu ya. Jadi pakai murah. Jadi namanya Thomas Matulesi. Jadi yang di Ponorogo kumpul di Ponorogo, ya, jangan dicampur-campur. Atau dikecilin aja kalau misalnya ibu, nggak perlu ya dikecilin. Kan di jangkarnya itu bisa di pinggir-pinggirnya. Ibu boleh digambar lah. Hah? Ada Bisa yang mana mas kamera? Nah, sekarang memang gambarnya. ada spidolnya, ada Itu kalau bisa kan dikecilin aja supaya nggak mepet di pinggirnya kan, ya. Di pinggirnya berarti ya. Ya, ini variasi kan teman-teman. Foto-fotonya
Kuning aja. Siapa yang nulis? Siapa? Apa jatuh? Nomor 1 sampai di mana? KPD sudah semua ya. Ya. Selanjutnya. Nanti kalau sudah mendengar ya perwakilan badan KPD dan juga menjelaskan nilainya dapatnya. Kelompok 3 lah ya sudah ya, kelompok 3. Nah, nanti yang mewakili siapa? Kiki kan? LKPD tak Bu? LKPD sudah, terus lainnya sudah sampai mana? Menempel sudah ya? Oke. Nah, itu batu sudah mau selesai?
Ini ya saya. Ini mana nih siapa nih? Satu kurang. Kita juga tapi biar nih. Kebanyakan debatnya nggak masuk. Sudah kah? Sudah kah? Ini bau, susun lagi sih bau. Nah, Nggak usah sampai selesai nggak apa-apa. Nanti finishnya selesaikan setelah ini ya. Nggak apa-apa. Kalau mau 3 bisa ini ya. Bisa sudah ditampilkan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Wanita sudah. Ya kayaknya waktunya sudah nanti kita ya. Udah stop dulu, stop. Ya, jadi biar aja dulu seadanya ya. Seadanya nanti kita selesaikan setelah di luar proses ini ya. Kita selesai lagi. Jadi seadanya dulu, stop semuanya. Ya, biar aja. Boleh ya. Semuanya berhenti dulu nanti. Taruh apa namanya alat-alatnya, taruh kalender sama KBD-nya di bawah, disiapkan. Kalian tampilkan ini yang ada pada kalian aja, nggak usah dipaksakan harus selesai semua ya, biar aja. Ya, biar aja yuk. Kelompok 3 ya, kelompok 3 lagi. Siapa yang mewakili? Langsung 2 ya sama kalendernya sekalian. Langsung 2. Tapi dibantu, jangan dikit, jadi bantu siapa? Ya, oke. Nanti dibacakan ini aja ya. Kilas tadi kalian bacakan. Terus kelompok 2 juga siap-siap ya. Ini ya. Jadi kelompok 3 nanti anggotanya ada berapa? Ya, sambil kelompok 3 presentasi, kelompok yang lain sudah ya, supaya sama waktunya ya, nggak ada lagi yang mengerjakan ya, sudah semuanya selesai. Jadi dari kelompok 3 dulu yang akan menampilkan ya. Jadi dari KPD-nya dulu, baru nanti ke kalendernya. KPD-nya dulu dibacakan juga ya, inti-intinya aja, nggak usah dibacakan semuanya. Ya, ayo, mana suaranya? Peristiwa perlawanan rakyat Yogyakarta perkenalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkin Fatur Ahmad, perwakilan dari kelompok 3. Jadi ini teman saya Galih Marsya. Ya, silakan dibacakan. Sini saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat Yogyakarta terhadap Belanda. Ya. Nama tokoh Pangeran Diponegoro. Masa perlawanannya selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Asal daerahnya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alasan melakukannya, Pangeran Diponegoro sebagai abdi dalam keraton Yogyakarta merasa keberadaan Belanda sangat mengusik dan melanggar ketentuan serta adat-adat kreatif.
Alasan tersebutlah yang membuat Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan. Bentuk-bentuk perlawanannya melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan. Kedua, memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Ketiga, menjadi Gua Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya. Hasil perlawanannya, pada akhirnya berbagai peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro beserta Panglima dan masyarakat Jawa mengalami kekalahan setelah 5 tahun perjuangan. Perang ini berakhir pada tahun 1830 yang menyebabkan Belanda mengulang taktik dan ekstase yang menyebabkan pergerakan Pangeran Diponegoro beserta prajuritnya menyempit. Kemudian Pangeran Diponegoro memilih untuk menyerahkan diri guna menyelamatkan sisa anggota laskarnya. Beliau pun ditangkap dan diasingkan ke tanah Manado. Selepas itu beliau lalu dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar hingga aja menjemput pada 8 Januari 1895. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diterapkan pada masa sekarang: pertama, cinta tanah air; kedua, berjiwa kepemimpinan; ketiga, berani; keempat, jujur; kelima, terus belajar dan taat terhadap agama yang dianut; dan terakhir adalah bertobat. Dan inilah kalendernya dulu hasil dari tengah. ya hasilnya ya. Ini Pian berdiri situ jadi kelihatan. Ini sambil dia nanti kelompok lain, kelompok 1 atau 2 ya, boleh mengomentari kurang apa gitu ya, atau misalnya sangat bagus untuk bagi banget. Jadi ada masuk penata saran gagasan kelompok 3. Nah, itu lembar berikutnya. Ya, baru 1. Baru 2. Baru 2. Yang halaman pertama. Nah ini, ya. Adalah. Ya, mungkin kelompok 2 bisa memberikan saran. Atau kelompok 2 juga belum selesai juga ya. Kelompok 2 ada yang memberikan saran? Mungkin ini, Jakir. Ya, silakan. Ya. Pertama Kak. Yang itu ada kalau yang semuanya nak. Ke tengahnya. ya, saran ya. Oh sini. Masih. Masih Ya, ada nama lagi lagi? dari kelompok 1 menambahkan. Udah nggak ada. Kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada, kurang menarik. Demikian dari kelompok 3, kita kasih di upload dan kita ke kelompok 3. Silakan mewakili. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ayo, siapa yang maju? Kelompok 1 dan 3 perhatikan. Kelompok 1 dan 3 perhatikan. KKBT tentang perlawanan perang Aceh. Nama Aceh Diponegoro. Oh, suaranya bisa ditambah. Kejadian keempat. Masa perlawanannya adalah 1803 sampai 1904. Alasan Aceh melakukan perlawanan, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintahannya. Untuk perlawanan Aceh terhadap Belanda, perang gerilya kelompok berperorangan dengan perlawanan penyerbuan agar Aceh pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Hasil perlawanan Aceh terhadap Belanda: 1. Perang Aceh diakhiri dengan perjanjian tanggal menyerah atau Pangeran Belanda. Yang kedua adalah perjanjian penyerahan diri. Seluruh wilayah Aceh dikuasai oleh Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Nilai kepahlawanan Aceh yaitu keberanian, semangat yang luar biasa, dan pantang menyerah. Oke, bersama dengan kalender tampilkan
Ya nanti untuk penilaian yang mengenai isi ya nanti ibu ya. Jadi ini yang dari desain dulu. Itu sudah berapa halaman kelompok 2? Berapa halaman? Hah? Baru 1. Baru 1 ya? Hah? Oh ya. Ada halaman berikutnya? Mungkin untuk saran untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 kasih saran? Kelompok 3 Kali mungkin ada saran? Ya, ya silakan. Jangan sampai menggunakan kosong. Jadi kalau kata-kata saya lagi menarik. Mungkin ininya ya. Nanti dikasih kesimpulan semuanya. Ada lagi saran dari kelompok 2? Kalau nggak ada, kita kasih ini ya, sepatu kelompok 2 dulu ya. Terus semuanya, silakan kelompok 2. Nama saya Jana Fiominia dari kelompok 1 yang beranggotakan Gina Febrianti, Sar Azaga, Hana Emianti, Lenia Intasari, Maulana Bidana Soleh, Aska Akifah Dibanto, Azalia Fitriwarjo, Muhammad Fahbeza dengan Hafiz Asari. Ya, Kelompok 3 suaranya. nama tokoh peristiwa perlawanan terhadap Belanda yaitu Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari. Masa perlawanan Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama tahun 1633, pertempuran kedua tahun 1654, pertempuran ketiga tahun 1666 sampai 1660. Pangeran Antasari 1859 sampai 1905. Asal daerah Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar. Pangeran Antasari berasal dari Kayukangi. Asal melakukan disebabkan VOC yang berusaha menghalang-halangi Sultan Hasanuddin perdagangan yang masuk maupun keluar ke pelabuhan Makassar. Pangeran Antasari rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan majelengnya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan, serta terlalu ikut campur pihak Belanda terhadap unsur kesultanan. Bentuk-bentuk perlawanan Sultan Hasanuddin. Hasan Teodor menguasai perdagangan berperan di Nusantara selain memiliki terhadap masyarakat di daerah yang dipenuhinya. Salah satu daerah yang dengan kehadiran VOC adalah Jawa di Sulawesi Selatan yang didatangi oleh Kerajaan Jawa dan mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Pangeran Antasari melakukan perang ke India serta membuat kerajaan baru di pedalaman dan benteng-benteng pertahanan. Hasil perlawanan 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Borneo dikembalikan kepada arus belakang. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Semua benteng harus dihancurkan kecuali 1 benteng ujung panjang yang kemudian digantikan dengan nama benteng Rotterdam. Masyarakat Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 2.500. Pangeran Antasari setelah Pangeran Hidayat II tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Nuradinman, Gusti Haji, Gusti Muhammad Arsyad dan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergeraknya dengan sekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Terus masuk jadinya nilai-nilainya. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang: 1. Semangat nasional, 2. Persatuan dan kesatuan, 3. Cinta tanah air. Sekian, terima kasih. Untuk berikutnya, untuk kalendernya silakan. Berapa halaman?
luar jam ini kalian bisa selesaikan. Nanti kalau sudah lapor ke ibu, nanti untuk berikan penilaian yang selanjutnya. Karena ini tadi hanya sementara karena kalian belum selesai. Jadi untuk kalender ya bisa selesaikan lagi setelah ini. Berikutnya untuk yang LKPD itu jawabnya sudah jelas ya di situ, sudah sesuai. Jadi tinggal nanti proyeknya aja diselesaikan. Kalau dari kelompok 1, 2, 3 tadi ya sementara memang yang lebih duluan ya, lebih cepat dari kelompok 3 ya. Terus dari penyampaian kelompok 2 bagus, cuma kelompok 1 tadi suaranya ya mungkin agak pelan ya. Jadi itu penilaian dari ibu untuk sementara ini. Oke, silakan kalau sudah ya. Tadi kalau sudah mengomentari masing-masing, jadi silakan nanti kalian sekarang untuk saat ini kita balik ke ini tempat duduknya masing-masing ya. Karena setelah ini kita akan ada evaluasi sebentar ya. Silakan ini sampahnya taruh di samping aja dulu, nanti kita bersihkan setelah ini. Bikin samping kita ya.
Ada yang bisa bantu artinya wajah sampai ke puting artinya? Ayo, ada yang tahu kalian dari lahir di Kalsel ya? Dari lahir di Kalsel harus tahu apa? Wajah sampai ke puting artinya adalah perjuangan yang tidak pernah menyerah. ya sampai putih darah. Nah itu ya, kita udah pakai satu titik untuk hari ini ya, bahwa perjuangan kita ini tidak boleh apa cuma sampai situ saja, dan kita harus berjuang terus ya, seperti apa dilakukan oleh para pahlawan kita. Sebagai contoh kita dicontohkan adalah salah satunya Pangeran Antasari yang berasal dari mana? Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah itu, jadi ibu simpulkan bahwa pembelajaran ini berjalan lancar ya, jadi kita sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan, dan meskipun ya untuk proyek belum selesai, nanti kita reviewkan setelah ini ya, di luar ini. Gimana? Capek? Capek ya? Capek ya. Jadi sambil apa namanya, kalian menarik nafas sebentar ya. Jadi di sini ada segala evaluasi. Jadi di sini kalau untuk kelompok nanti Ibu akan berikan nilai per kelompok ya, untuk kelompok kalian ya. Rewardnya pun nanti untuk kelompok. Tapi kalau ini individu, jadi nanti yang nilainya tertinggi ya, Ibu ambil satu aja nanti ketemu dari itu ya. Oke. Tapi jangan bertenanan ya. Oke, silakan dulu berapa? Berapa? Kaki ke belakang. Kaki ke belakang. Ya, boleh ya. Ya, kaki ke belakang. Ada yang berlebih? Ada yang belum terima kah? Kami satu doang. Ya, langsung ya. Ya, langsung disilakan buatnya. Ya. Ya. Apa? Ya, lebih. Ada yang belum dapat? Dapat ya sudah ya. Waktu mengerjakan karena soalnya 5 jadi 5 menit. Ya, 5 menit silakan, jangan tidak. Kalau itu apa namanya Aisyah ada bikin bisa juga ya Aisyah ya. Jalan pakai nama. Nanti langsung kita koreksi. Kasih nama semuanya. Kelasnya udah nggak apa-apa karena kalian sekelas ya. Ya. Oke, 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Masuk mas, jangan di sini. Sudah? 1 menit lagi.
situ aja. Kita langsung koreksi sama-sama. Ya. Yang sudah diam di tempat. Semuanya sudah. Sudah? Angkat tangannya sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Yuk, cepat. Ya, betul tangannya dulu. Nanti kita koreksi sama-sama. Ya, sudah? Oke, Jeffrey sudah? Gali sudah? Nah, semuanya sudah ya? Oke, yang kedua, geser jawabannya ke kanan. Ke kanan. Kanan. Yang paling kanan, Jeffrey. Ya, geser ini ke kanan semuanya. Yang paling kanan ibu ambil. Yang paling kanan mana? Jeffrey, Gali, siapa lagi? Ya. Ada dinamika. Ini siapa? Oke, kalau sudah ya, sudah semuanya pegang. Kemudian ujung sini ya. Jangan dari ke belakang. Ke belakang. Kemudian nah itu soal. Oke, kalau sudah semuanya sudah pegang ya. Ya, sudah. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 jawabannya? A, B. Mana? Alhamdulillah benar semuanya ya, berarti kita berhasil. Belum ada yang salah. Nomor 2, nomor 2. Nomor 2. Adakah yang jawabannya lain ini? Ada yang dikoreksi jawabannya bukan ini? Ya. Nomor 3 jawabannya? B. Ya, betul. Nomor 4 jawabannya? Ya. Apa? Terakhir, nomor 5 jawabannya apa? D. Yaitu? Apa jawabannya? Silakan diberi skor di bawahnya, kumpulkan. Jadi nanti ibu cek nanti yang nilai tertinggi siapa. Kalau misalnya Skornya di sini atau udah kemana? ya 1 nilai 20 ya silakan. Skornya di sini. Silakan ditulis. Nanti kalau misalnya tertinggi 5 ya terima 5-nya yang kasih ya. Kalau yang tertinggi 5 orang ya itu dan yang tertinggi 1. Jadi nilai di bawahnya, nilai di bawahnya. Ya, sudah. Ya sudah. Kali 5. Ada satu nilai itu 20, satu Ya, satu nomor 20, kalau benar semuanya 100 ya. Dan kalau tidak ya. Kalau sudah taruh di situ berdua. Kalau sudah nanti ibu ambil ya, biar di situ dulu nanti ibu ambil kalau selesai. Nanti ibu cek siapa paling tinggi. Oke. Saya cukup diam dulu bisa duduk ya. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Masih mau
bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalau ini sudah pada saat ini yang pada masa penjajahan Belanda, berarti nanti berikutnya adalah dampak-dampak dari penjajahan bangsa di Indonesia, baik itu nanti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris maupun Prancis. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, salah satu lagi pimpin doa, ya. Siapa ya? Kali ini belum pernah maju ini. Pimpin doa. Ya, sebagai pembelajaran. Ya, nah, ya pasti. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, adalah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kali dan semuanya ya. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan suasana seperti ini sama-sama dengan menyenangkan dan kita dalam kondisi sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, untuk gambar jawabannya kalau kesini salah satu terambil kan semuanya ada namanya ya, gambar jawabannya ya. Udah Oke, nanti ini ya untuk ini kelompoknya nggak ada ya, wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Wakilnya siapa? Bisa. Nanti bisa dibantu teman-temannya ambil. Iya, kamu semua.